Halo pemirsa BR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Masih sama VJ dan juga masih ngobrol sama PD nih, Duta Penyiaran Jawa Barat 2022. PD, nah ini sebagai seorang perempuan dengan segudang prestasi dan juga multi talenta. Gimana PD melihat kondisi seperti sekarang? Mungkin ya kalau zaman dulu banget, mungkin ya kalau ngomongin soal konotasinya perempuan itu kan kadang suka di underestimate ya. Wah emang perempuan bisa ini, emang perempuan bisa speak up gitu apa dan lain sebagainya. Sekarang melihat perkembangan di era sekarang tuh udah emansipasi wanita gitu ya. Perempuan juga sudah bisa menunjukkan men-show up dirinya dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh mereka gitu sebagai seorang perempuan. Gimana PD sekarang melihat kemajuan perkembangan zaman yang banyak sekali perempuan yang sudah berprestasi seperti PD? Tentunya sangat senang gitu ya kalau melihat dari pribadi PD. Kalau misalkan contohnya kalau melihat teman-teman itu tuh teman-teman dekat, kalau yang banyak prestasi itu kayak lebih merasa gitu bahwa oh ternyata wanita sekarang ini bisa apa ya, bukan mengalahkan laki-laki sih, tapi ya bisa menunjukkan juga sama rata gitu, iya sama laki-laki banget. Tapi kan balik lagi kalau misalkan laki-laki itu emang paling utama ya, tapi ya mungkin wanita juga punya hak gitu ya untuk berprestasi, mempunyai kemampuan yang lain gitu. Jadi kayak misalkan aku nih udah rumah tangga, ya bukan berarti aku diem aja di rumah, tapi aku juga bisa melakukan hal-hal yang mungkin positif, atau misalkan kalau mengikuti pasang Gerika yang kemarin gitu kan, itu bisa aja. Dan itu balik lagi ke support orang tua, itu sangat penting gitu ya Kak, karena wanita itu emang kodratnya gitu dijaga gitu ya Pak. Wanita pasti makhluk yang benar-benar dijaga gitu, makanya izin orang tua itu emang sangat penting gitu kalau misalkan melakukan hal-hal yang di bidang lain gitu Kak. Pada dasarnya kita juga bisa melakukan apapun yang mungkin kita mau, tapi kita juga harus tahu ya kodrat kita sebagai perempuan, mungkin gitu ya. Iya. Tapi PD merasa ada hambatan nggak sejauh ini gitu menjalani mungkin pendidikan atau karir atau lomba-lomba seperti Duta Pesanggeri ini sebagai seorang perempuan? Ada hambatan nggak sejauh ini? Karena perempuan jadinya nggak bisa gini nih atau apa nggak rasanya? Kalau misalkan sejauh ini sih untuk PD alhamdulillahnya selalu dilancarkan gitu, selalu didukung gitu sama orang tua, sama orang-orang sekitar. Karena mungkin melihat yang sebelumnya gitu, kakak PD itu sangat dijaga ya sebelumnya gitu, nggak bisa kesana kesini. Nah PD itu pengen balas dendam aja gitu dengan cara membuktikan bahwa toh wanita itu bisa loh gitu kan. Meskipun ya kalau misalkan mengikuti perlombaan gak juara itu nggak apa-apa, tapi itu sudah mempunyai keberanian gitu loh, membuktikan bahwa wanita itu bisa gitu loh Kak. Tapi kenapa kamu sebagai seorang perempuan bisa seambisi itu PD? Gimana ya, mungkin itu karena ada alasan tersendiri, alasan keluarga mungkin ya. Karena awalnya PD itu sendiri gitulah, apa-apa sendiri. Soalnya kan emang jauh dari orang tua, benar-benar di rumah sendiri, apa-apa sendiri. Nah PD kalau misalkan bergantung sama temen masa gitu kan, bergantung sama pacar misalkan dulu ya masa juga gitu. Makanya PD berani gitu, pengen apapun PD harus lakukan gitu, harus dapetin gitu. Jadinya ya begini. Berarti dengan segala kisah kasih yang sampai pada akhirnya membuat PD harus berdiri di kaki sendiri gitu ya. Nah iya. Tapi berarti dengan segala segala mungkin yang sekarang sudah PD dapatkan ya, di sisi hal belakang-belakang mungkin hal-hal cerita-cerita lain juga ada, cerita-cerita yang mungkin sangat sangat menjadi sebuah pengalaman untuk membangkitkan sampai pada akhirnya sudah ada di titik ini. Nah itu gimana cara bangkitnya dalam keterpurukan itu tuh PD? Awalnya itu gimana ya, PD itu
dijauhin sama orang-orang karena dilihat atau dipandang tidak mempunyai kemampuan gitu. Nah dari itu jadi kayak apa ya, bersemangat gitu bahwa PD itu bisa, PD itu mampu gitu. Makanya PD bisa sekarang gitu bisa jadi juara satu duta penyiaran juga gitu, salah satunya Kak. Itu sih yang menunjukkan ya, kalau mungkin beberapa orang meng-underestimate kalau kita, wah bisa apa sih gitu. Sampai pada akhirnya PD membuktikan gitu ya, prestasi sampai pada akhirnya juara 1 loh, duta penyiaran Jawa Barat loh, Masya Allah ya. Semoga tetap terus bisa menginspirasi ya PD ya. Alhamdulillah, semoga menginspirasi semuanya, semoga juga PD itu salah satu acuan juga gitu bagi teman-teman kalau misalkan wanita juga perlu mempunyai kemampuan, mempunyai prestasi gitu. Tapi apa perbedaan sebelum dan sesudah menjadi duta penyiaran? Ada nggak perbedaan yang mungkin setelah dapat sandang duta penyiaran akhirnya jadi kayak gini nih, ada nggak before afternya gitu setelah menyandang duta penyiaran ini? Pasti ada ya Kak, soalnya Apa kan tuh? awalnya belum duta penyiaran, sekarang udah ada Penyandang. kenalnya sebagai duta penyiaran. Nah itu juga sebenarnya sih agak berat ya Kak. Agak berat, jadi dipandangnya tuh kayak, hai duta penyiaran berarti tahu ya tentang ini, tahu ya tentang ini. Ya mau tidak mau sih PD juga harus cari gitu informasi tentang ya khususnya di bidang penyiaran gitu loh Kak. Kebetulan skripsinya ngambil ini nggak soal penyiaran atau beda tuh? Tentang penyiaran dong. Waduh, kebetulan ya, jadi makin tahu tuh soal apa nih hal-hal yang mungkin di dalam dunia penyiaran yang sampai pada akhirnya jadi malah jadi apa ya, ruang belajar yang mau tidak mau diemban untuk kita bisa nyari informasi soal penyiaran ya, berarti ya? Iya. Oke, PD, ini tadi kan kalau ngomongin soal kemampuan sebagai seorang wanita, menurut kamu perlu nggak sih perempuan mengupgrade diri untuk mengembangkan kemampuannya? Iya, harus banget dong, wanita itu harus mempunyai value gitu ya. Jadi emang sih PD juga sebelumnya kalau sebelum jadi duta penyiaran itu emang biasa aja gitu. Nah sekarang pas jadi duta penyiaran ya mungkin value PD bertambah, terus kayak ada sedikit tawaran dari orang-orang gitu, kayak endorse dan segala macam gitu sebagai duta penyiaran kayak gitu. Jadi emang harus banget sih wanita mempunyai prestasi meskipun di dalam bidang sesuai kemampuannya gitu loh Kak. Baik, PD, sebagai seorang perempuan gitu ya, yang tadi mungkin di awal PD sudah menyinggung gitu ya, seharusnya kita juga harus punya kemampuan juga ya sebagai seorang perempuan. Menurut PD, perlu nggak sih sebagai perempuan kita mengembangkan diri untuk upgrade skill gitu? Iya, sangat perlu banget ya, karena perempuan itu mempunyai hak juga yang sudah tadi PD jelasin, mempunyai hak untuk berprestasi, karena itu salah satu untuk meningkatkan value diri perempuan itu gitu. Karena yang sebelumnya PD itu kan sebelum jadi duta penyiaran itu kayak agak biasa aja gitu kan dipandang sama yang sekitar. Nah kalau misalkan udah sekarang sebagai duta penyiaran nih, kadang tuh orang-orang sekitar nih kayak meminta untuk endorse lah atau iklanin inilah itulah gitu. Jadi emang perlu banget sih perempuan mempunyai prestasi gitu di bidang apapun sesuai dengan kemampuannya gitu, karena itu juga meningkatkan value-nya gitu. Jadi bisa lebih percaya diri aja gitu Kak. Bener. Tapi gimana tuh pandangan PD soal, wah ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, ngapain sih perempuan upgrade skill sana sini, padahal ujung-ujungnya mungkin kasur, dapur, sumur. Itu gimana pandangan PD soal ya gitu, stigma masyarakat yang masih mengunderestimate soal perempuan yang cuman kerjanya setelah itu ya pasti akan kasur, dapur, sumur. Gimana tuh PD? Kalau misalkan pandangan orang sih itu wajar aja sih ya Kak, soalnya ya
emang balik lagi gitu, Iya. potretnya perempuan emang seperti itu. Tapi PD ini terus menekankan bahwa perempuan harus berprestasi, harus maksudnya sekolah tinggi gitu. Itu buat apa? Selain buat diri sendiri, pengalaman diri sendiri, itu juga buat anak kita nanti gitu loh. Jadi nanti anak kita juga pasti melihat, oh mama punya pengalaman kayak gini. Mama punya prestasi kayak gini. Berarti aku juga harus kayak mama. Nah, jadi aku tuh berpikir ke depannya juga gitu loh Kak, memikirkan anak-anak aku nanti ke depannya gitu. Jangan sampai kita pengen anak kita kayak gini, tapi kita nggak mencontohkan gitu loh Kak. Bener. Apalagi mungkin kalau dalam agama tuh al-ummu madrasatul ula gitu ya. Ibu itu sekolah pertama bagi anak-anaknya gitu ya. Generasi emas tuh di tangan ibu-ibu hebat, ibu-ibu cerdas yang mungkin sekarang sedang kita perjuangkan bersama gitu ya, Fede ya. Sebagai seorang perempuan untuk terus mengupgrade skill gitu ya. Walaupun ya memang pada dasarnya setelah berumah tangga kita mau tidak mau nurut sama suami untuk yang memang untuk mengurus generasi kita selanjutnya gitu, atau bahkan visi-visi lain di dalam sebuah rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi perempuan juga perlu itu ya, Pede ya. Iya. Waduh, ini seru banget nih kalau ngomongin sama-sama perempuan yang ya satu visi gitu ya, untuk menunjukkan bahwa perempuan itu bukan sebuah apa ya penghalang ya untuk cita-cita kita atau impian kita ke depan. Pede, kalau ngomongin soal cita-cita atau harapan, apa sih sebenarnya cita-cita Pede? Untuk cita-cita itu sangat gede. Tapi ya meskipun PD udah nikah gitu, cita-citanya harus tetap terlaksana gitu ya. Mungkin untuk sekarang cita-cita PD itu pengen jadi orang yang bermanfaat dulu gitu bagi orang sekitar gitu. Karena kebanyakan yang PD rasain, orang-orang sekitar, orang-orang yang dekat gitu sama kita malah cuek gitu sama kita. Nah jadi dari situlah PD kayak, pengen bermanfaat dulu nih sama orang-orang sekitar. Itu harapan atau bisa juga disebut cita-cita PD sih. Soalnya kan kita apalagi sih gitu yang diharapin lagi gitu di dunia ini gitu, Masya Allah. Tapi ada gak target-target yang mendekati sekarang yang pengen dicapai, apa tuh targetnya? Gimana Kak? Sekarang target apa yang dekat-dekat ini mungkin pengen PD capai? Oh iya, yang dekat-dekat ini paling PD pengen lulus kuliah tepat waktu sih Kak. Gitu. Terus selain itu PD pengen membuat konten tentang keislaman gitu Kak di Instagram dan YouTube, itu aja. Jadi bisa berguna juga di masyarakat atau juga buat nanti jadi peneliti orang-orang gitu. Jadi influence anak-anak muda ya. Iya. Waduh, semoga nih dengan kehadiran PD ya membawa dampak positif bagi generasi seumuran PD gitu ya, segenerasinya PD. PD, ini kan PD juga selain menjadi duta penyiaran, PD juga aktif sebagai MC, public speaker lah di mana-mana. Nah ini mungkin coba dong share tips and triknya buat pemirsa di rumah, khususnya pemirsa BRTV nih ya. Gimana sih supaya kita percaya diri gitu kan, apalagi kan modal utama dari sebuah public speaking gitu ya, confident, percaya diri. Nah ada nggak tips and triknya dari PD? Aduh, kalau misalkan berbicara MC ya pasti VJ dong yang lebih suhu. Itu PD kebetulan lagi waktu itu pas aktif di bidang MC itu, karena waktu itu dibutuhin gitu di kampus. Kebetulan PD ikutan kayak komunitas gitu MC, ya udah PD terjun gitu di dunia MC gitu. Nah tipsnya dari PD sih simple aja, jangan dibuat ruwet gitu, enjoy aja sih. Soalnya PD selalu nerapin yang di hadapan PD itu manusia, kita juga manusia gitu. Jadi kita sama-sama
bisa komunikasi. Nah itu aja sih yang PDI terapin terus. Jadi jangan takut ngomong gemeter atau gimana gitu. Karena kan di depan juga sama-sama manusia gitu. Itu aja sih yang paling PDI terapin gitu kan. Apalagi mungkin kalau di dalam dunia komunikasi itu kalau ngomongin soal proses komunikasi, supaya nggak grogi harus menjajarkan antara komunikator dan komunikan mungkin ya. Jadi penerapan di situ yang sampai pada akhirnya mungkin PD terapin ya ketika berbicara di depan banyak orang. Iya. Waduh, ini obrolan kita nih sebenarnya banyak banget ya hal yang mungkin mewakili pemirsa BRTV untuk pengen lebih ditanyakan sama PD, tapi waktunya sangat singkat sekali. Mungkin sedikit nih closing statement yang mungkin PD bisa sampaikan untuk pemirsa atau anak-anak muda di rumah nih, PD. Silakan. Ya, ini dari aku pribadi, semuanya tetap semangat ya, meskipun kita sebagai wanita kadang suka dipandang lemah gitu. Jadi kita tidak boleh lemah gitu. Jadi kita harus membuktikan kepada masyarakat luas, kepada semuanya gitu, bahwa kita juga mampu, bahwa kita juga bisa berprestasi, bisa mendapatkan ilmu yang baik, yang lebih tinggi lagi gitu. Dan jangan sampai meninggalkan kata-kata dari orang tua gitu. Tetap harus mendapatkan restu orang tua juga gitu, karena dimanapun juga kita harus didampingi juga dengan doa-doa orang tua gitu, karena itu juga salah satu kunci kesuksesan buat kita kayak gitu. Pokoknya tetap semangat, tetap termotivasi mungkin ya dari PD, harus semoga menjadi acuan gitu PD ini. Karena tapi mohon maaf juga, bukannya PD ini mempunyai segala hal gitu, mempunyai ilmu yang banyak, karena di sini juga PD sama-sama belajar. PD hanya memberikan semangat saja kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih PD atas sharing sessionnya gitu ya. Semoga dengan cerita-cerita PD makin menginspirasi untuk anak-anak muda di rumah supaya tetap semangat gitu ya, mengejar impiannya. Apalagi nih mungkin PD seorang perempuan juga memotivasi teman-teman perempuan yang tidak, maksudnya nggak merasa ter-underestimate, jangan seperti itu gitu ya, harus tetap semangat gitu ya, bahwa ya salah satu anak muda yang sangat menginspirasi ini salah satunya PD. Semoga bisa termotivasi untuk pemirsa di rumah. Terima kasih PD sebelumnya, salam untuk keluarga di rumah, sehat-sehat terus, semangat skripsiannya ya. Baik, assalamualaikum PD. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, tadi kita udah ngobrol sama Putri Denisa, seorang duta penyiaran Jawa Barat 2022, dengan meng-sharing ya berbagai cerita-ceritanya yang sangat seru dan menginspirasi untuk pemirsa di rumah. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat dan tetap terus saksikan program-program BRTV, dan pastinya BRTV juga bisa disaksikan di aplikasi Genflix ataupun live streaming di www.brtv.co.id. Saya Via Judita Vj pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.